Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Minan Ahmad Official ya teman-teman. Kali ini saya akan bikin video lanjutan ya teman-teman. Setelah video sebelumnya ke pantai sini, terus ini sudah ke tebing view yang lagi viral di sosmed itu ya teman-teman. Nah ini saya berada di tebing ski view ya, sky view. Terus ini saya ingin melanjutkan perjalanan ke pantai Ndlodo ya teman-teman. Pantai Ndlodo itu masuknya di Kecamatan Pucanglabat. Jadi untuk teman-teman agar tidak bingung dengan video ini, teman-teman harus lihat video sebelumnya, karena video dari saya ini sifatnya kontinu ya teman-teman. Bahasa kerennya kontinu, jadi berkelanjutan gitu, bukan dari titik nol, maksudnya bukan dari rumah terus ke pantai Ndlodo, enggak, tapi kontinu gitu, dari pantai sini lalu ke pantai Ndlodo. Ada anjing ya teman-teman, masuk kamera lunjing. Nah ini agak hati-hati ya teman, karena jalannya terjal, turunannya curam. Kalau nggak hati-hati bisa tergelincir. Seperti biasa, sebelum memulai lebih jauh, berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim, majriha wa mursaha, innallaha ghafurur rahim. Buat teman-teman yang belum tahu, Bismillahirrahmanirrahim majriha wal mursaha itu doa apa mas? Itu adalah doa Nabi Nuh ketika mau menaiki kapal atau bahtera Nuh itu. Kalau lebih jelasnya silahkan cari sendirilah. Pokoknya intinya itu doanya Nabi Nuh ya. Untuk doa perjalanan sih sebenarnya banyak teman-teman, tergantung teman-teman hafalnya yang mana. Intinya berdoa itu sama aja, meminta kepada Allah atau kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita ambil kiri ya, dari pintu masuk tebing tadi kita ambil kiri, karena Ndlodo itu masuknya ke Pucanglaban, dan Pucanglaban berada di timur Kecamatan Kalidawir. Tebing view tadi itu masuknya masih di Kalidawir. Untuk jalannya relatif sepi ya teman-teman, meskipun ini hari Minggu, tapi masih relatif sepi. Ini apa ini? Kendaraan apa ya ini? Nggak tahu lah. Jalan relatif sepi. Ini ada pengunjung juga nih, lagi berhenti mungkin mau ngambil foto atau gimana. Dan pastinya duo sejoli nih. Oke, cantik kali nih mbaknya, anjay. Batas kecepatan di 30 km ya teman-teman, karena banyak tikungannya untuk JLS di sini. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada rasa takut untuk kesini, karena dulu awal-awal banyak ini ada kuburan di bawah sini teman-teman. Mungkin plang yang tulisannya 30 km batas itu ya buat menghormati daerah sini mungkin teman-teman ya. Barangkali jalur ini ngebikinnya itu sampai geser
pemakaman kayak gitu kan, kita nggak tahu juga. Nah di depan ada palang atau papan. Nah untuk lurus ke Pantai Blitar, untuk ke kiri ke Pecanglaban, ke barat ke Pantai Delodo. Nah kita langsung masuk aja ke tujuan kita, yakni ke Pantai Delodo. Salah satu ciri dari Pantai Delodo ini adalah nanti ada kayak apa ya, muara atau hilir ya teman-teman, yang itu loh tempat bercampurnya air tawar sama air laut itu loh, muara ya kalau nggak salah ya. Kalau salah tolong dikoreksi. Masih banyak sekali tumbuhan pohon kelapa di sini teman-teman. Pak, di daerah saya, meskipun daerah saya masih tergolong desa ya teman-teman, buah kelapa ini harus beli loh teman-teman, buat masak, buat bikin jangan cara bahasa Jawa nih, bahasa Indonesia ini apa ya, sayur, buat bikin sayur kan butuh santan. Nah kalau di daerah saya itu sudah beli, padahal masih kategori pedesaan. Nah ini ada pintu masuknya, kita beli tiket dulu ya teman-teman. Pinten Pak? Fiturnya Amit Pak. Nggih. Nggih, sebantuan Pak. Pasir nganan iki, Mas. Oh, nganan Pak, nggih, nggih. Apa enek? Niki lek ne dalu napa nggih bikak to Pak? Lek ne dalu napa nggih bikak? Niki Mas setan kula niki warunge. Oh, ngoten. Maksud kula nek ne mriki dalu saged pareng ngoten. Oh, nggih nggih nggih. Kedalu malah Pak. Oh, nggih nggih. Monggo Pak, pareng nggih. Nggih. Jadi untuk tiket masuknya 7.000 ya teman-teman. Katanya bapaknya tadi buat masuk juga boleh. Mungkin kita nyoba masuk, tapi untuk ini penuh pasir ya teman-teman. Saya takutnya nanti malah nancep gitu. Tapi saya pengen masuk sih teman-teman. Coba aja lah ya. Wah, angel ini. Wah, ini ternyata licin teman-teman kalau masuk, karena ban saya nggak support. Lebih baik jalan kaki aja ya. Tadi saya tanya ke bapaknya yang jaga karcis ya teman-teman, kalau misal kesini malam gimana Pak? Terus boleh aja Mas, itu ya travel itu malah dari kemarin. Oh gitu Pak. Terus jadi kalau teman-teman yang mungkin dari luar kota Tulungagung ya notabene jauh untuk kesini, berangkat malam atau mau ngecamp di sini, mau cari sunset, boleh aja untuk kesini malam. Jadi seperti ini ya Pantai Delodo. Ini termasuk pantai yang terawat ya teman-teman, nggak kayak pantai-pantai Pecanglaban yang lainnya yang relatif apa ya, nggak terawat gitu. Sabta pesona, aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan. Pasti teman-teman yang punya hanya kenangan. Oke, ini ada semacam bukit yang tumbuhannya sangat lebat ya teman-teman. Nggak tahu ini ada guanya atau enggak, saya nggak tahu sih. Oh, di sini ada ATV-nya juga teman-teman. Kalau mungkin itu disewakan kayaknya sih. Ini juga ada gundukan pasir ya teman-teman. Ini mungkin buat bangunan atau apa, bisa sih. Delodo indah. Oke, kita masuk. Nah, ini termasuk pantai yang benar-benar pantai ya teman-teman. Nggak kayak yang pantai-pantai kayak yang lainnya yang sebenarnya bukan pantai tapi dipaksakan pantai, karena nggak ada bibir pantainya ya teman-teman. Kita coba jalan lebih dekat ke bibir pantai ya teman-teman. Ombaknya cukup
besar ya teman, tapi ini masih relatif aman karena ya itu tadi, ini pure pantai gitu, bukan tebing yang dibikin pantai. Jadi meskipun ombaknya besar, kita masih ada space, daratan yang bisa kita tempati atau kita buat bermain gitu. Itu juga ada yang memancing bapak-bapaknya. Jadi untuk spot mancing bisa sekali ya teman-teman. Ngecamp buat kumpul-kumpul acara sangat bisa, karena sangat luas pantai ini, hampir sama kayak pantai sini. Di sana ada gazebo buat foto-foto kayak gitu. Seperti ini ya teman-teman. Kalau mungkin motor saya tadi nggak saya buat supermoto, bannya masih orisinil, ban trail kayak gitu, mungkin bisa masuk ke sini. Kalau ban supermoto saya agak ragu sih, soalnya kemarin ini pernah ke Pantai Pasur, maksa masuk terus susah nancep gitu. Itu banyak yang bermain tuh. Ini Pantai Ndelodo yang saya katakan ada muaranya itu sebelah sana ya teman-teman. Sebelah sana itu ada semacam muara kayak gitu, dan itu menjadi ciri khas Pantai Ndelodo ya teman-teman. Kita nggak ke tepi banget ya teman-teman, karena ombaknya menurut saya ini besar teman-teman. Nah ini sampai ke sini. Buat teman-teman yang suka berenang, itu kalau air laut itu biasanya ya teman-teman ya, kalau saya itu habis kena air laut itu di kulit itu lek basa Jawa ini malah kusi loh teman-teman. Kusi itu adalah istilah dimana ketika kulit kalian itu ketika kalian garuk itu langsung ada bekas putih gitu loh, karena saking keringnya kayak gitu kan. Air laut itu ngandung garam, sementara garam itu sifatnya ya rada panas gitu ya, mungkin bikin kulit jadi kering gitu. Bapaknya mancing dari jarak segini, saya nggak tahu ya kok mancing dari segini itu pada dapat ikan gitu loh, padahal kan ikannya mungkin pastinya kan ikan itu ada di tengah ya teman-teman. Mana mungkin ikan ada di pinggiran yang notabene terkena ombak yang deras kayak gini. Untuk keong kayak beringking itu saya belum nemu ya di sini teman-teman. Bahasa Jawa ini beringking sih, kalau aku bahasa Indonesia nih gak aruh aku ya. Bukan kepiting, tapi itu loh keong yang cakarnya itu besar-besar, terus ketika kita kasih abab yopo bahasa Indonesia nih yo, ketika kita kasih udara dari mulut, dia akan keluar kayak gitu. Wow, ombaknya sampai sini loh teman-teman. Ini lumayan besar nih ombaknya. Juga ada pengunjung lain yang sedang bermain, bukan bercinta sih, sedang bercengkrama kayak gitu. Harusnya ini pantai ini kalau mau lebih indah lagi sih, saran kalau dari saya pribadi sih teman-teman, itu ada semacam jalan buat motor yang bisa kita itu berkeliling gitu ya. Cor-coran itu loh teman, nggak apa-apa sih buat satu motor atau 2 jalur gitu, nggak apa-apa, yang penting bisa buat motor gitu, karena kalau jalan sih jauh sekali nih teman-teman. Saya terakhir kesini itu ketika saya masih SMA teman-teman, dan saya sekarang sudah alhamdulillah sudah lulus kuliah.
Lulus saya di 2020, sekarang 2024, 4 tahun setelah lulus. Berarti kuliah 4 tahun, 8 tahun. Saya dulu kesini 8 tahun yang lalu kesini, dan nggak sebagus ini dulu, nggak ada gazebo nggak ada ya, masih sangat alami kayak gitu, karena belum banyak yang tahu, belum terjamah orang. Untuk kebersihan pantainya relatif bersih ya teman-teman. Ini hanya ada sampah-sampah tumbuhan, bukan sampah dari manusia ya. Bapaknya mancing nih. Buat teman-teman yang suka mancing, cobalah kesini, barangkali cocok. Tapi rada menakutkan juga kalau ombaknya kayak gini teman-teman. Nah ini dilempar nih ya, jadi udah dilempar. Nah ini loh teman-teman yang saya katakan tadi, yang muara atau hilir ya. Ini tadi, ini adalah air sungai yang bertemu, air tawar yang bertemu dengan air laut. Ini adalah ciri khas dari Pantai Delodo. Nah ini banyak anak-anak bermain di sini. Ada ukhti juga. Oke. Kalau sekarang udah nggak bisa. Nah kita lihat ya bagaimana warna airnya. Air tawar yang bercampur dengan air laut. Saya nggak tahu ya kenapa bapak-bapak itu malah mancing di sana ya. Apakah di sini nggak ada ikannya? Padahal di sini airnya lebih tenang. Oh, ada yang berenang juga. Jadi kalau teman-teman mau berenang dengan aman, tidak khawatir dengan ombak itu ya di sini. Kayaknya nggak terlalu dalam juga itu. Anak-anak kecil juga berenang di sana. Nah seperti ini ya teman-teman, muara dari Pantai Delodonya sangat jernih. Airnya juga dingin. Setuju nggak teman-teman kalau masa paling indah itu ketika kita masih kecil, dimana kita dalam pikiran kita itu hanya bermain, makan, bermain, makan. Tapi anehnya dulu ketika kecil itu seakan iri kepada orang-orang dewasa yang bebas, nggak sekolah, nggak disuruh ini itu. Tapi ketika sudah dewasa justru malah iri kepada anak-anak kecil. Hidup memang kalau basa Jawa ini sawang sinawang bolo. Opo sing kok sawang penak durung mesti penak. Jadi sawang sinawang saling melihat. Apa yang menurut kita lihat enak belum tentu enak. Orang lain pun demikian. Gitu. Jadi itu adalah salah satu konsep bersyukurnya orang Jawa, yaitu sawang sinawang. Kayak gitu. Relatif anak-anak kecil ya yang mau mandi di sini, karena mereka nggak pusing, basah ya nggak masalah. Tapi kalau rada ke sana mungkin rada dalam ya untuk airnya. Jadi video ini akan saya lanjutkan sampai ke titik sana ya teman-teman. Saya jalan kaki ini, nggak bawa motornya di sana sudah saya parkirkan. Tadi tiket masuknya di
7.000 teman-teman, mungkin karena hari libur. Kalau hari biasa mungkin hanya 5.000 aja, tapi masih tergolong murah kan. 8.000 kita dapat view seindah ini, seluas ini, sebebas ini. Jauh sekali ya teman-teman. Tadi saya di sana, sekarang sudah sampai sini. Ini di tengah-tengah. Hampir nggak ada kepiting teman-teman. Apa memang kepiting itu sembunyi atau gimana, keluarnya kapan? Tapi kalau dari lubang-lubang ini ya teman-teman, lubang ini pasti di dalamnya ada makhluk hidupnya. Entah itu kepiting, entah itu belut. Ada nggak sih di pantai? Nah, itu juga ada yang foto pakai tripod. Pokoknya di sini asik teman-teman, soalnya luas gitu loh, luas, bebas mau ngapa-ngapain, terus aman dari ombak gitu. Coba kalian ke Gedung Tumpang, nggak bakal bisa senyaman ini gitu loh, karena ombaknya besar, bibir pantainya nggak ada tuh. Jadi teman-teman kalau niatnya ke pantai itu buat berenang, buat santai-santai, saya sarankan ya cari pantai yang memang benar dia itu secara fisik dan terminologi memang pantai, bukan fisiknya bukan pantai, hanya keindahannya seperti pantai terus dipaksakan menjadi pantai. Jadi pantai yang dipaksakan menjadi pantai kayak tebing itu gimana mau nikmatin? Dia berenang nggak bisa karena ombaknya sangat besar dan tidak ada daratannya sama sekali, kayak gitu. Tapi kalau memang niatnya cuma ambil foto ya nggak masalah, itu terserah teman-teman ya, terserah teman-teman. Nah, inilah jalur bertemunya air laut sama air tawarnya ya teman-teman. Jadi melihat aliran airnya itu, air tawarnya yang keluar. Kayaknya ini muara sih gitu. Sebenarnya ini ada yang kurang sih teman-teman. Melihat ini kan ada aliran airnya seperti ini ya. Ini langkah baiknya menurut saya dikasih kayak apa itu, jet itu yang kayak motor itu loh teman-teman. Apa jenenge ya? Jet boot apa? Oh, mbak kang ini teman-teman. Wih. Apa ya jenenge? Lah kok banter men mbak? Sampai kok gini loh. Pak ya rebuke kenean. Nah, ini loh teman-teman. Kalau di pantai yang bener-bener pantai kan masih aman. Coba kalau nggak ada bibiran pantai, hancur diterjang ombak. Kayaknya kalau nggak salah ya teman-teman, di sana itu sama, ada muaranya juga. Dulu saya pernah ke sana dan di sana juga ada muara kayak gini. Jadi saya urungkan ke sana karena ombaknya lumayan besar ya teman-teman. Dan pasti kalau maksa ke sana terus pakai sandal pasti nancap sandalnya. Kalau nggak pakai sandal nanti malah kotor semua. Oh, ini ada kerang ya teman-teman. Ini kerang atau apa sih? Oh, bukan. Tapi kok ada busanya ya teman. Kayak ada hewan yang bernafas gitu loh. Loh, ini iya kan? Nggak mungkin akan bergelembung kalau di dalamnya nggak ada space lubang atau hewannya ya teman-teman. Kayak gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya tampilkan. Semoga video ini disukai oleh teman-teman, bisa jadi referensi buat teman-teman, manfaat untuk teman-teman, dan menambah manfaat khususnya untuk warga Pantai Ndrodo sendiri dan umumnya untuk kita semua.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.